Halo teman-teman PMK, baik yang ada di rumah, di kampung saat ini, ataupun yang ada di Shantar, kiranya boleh tetap dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti anjuran pemerintah dimanapun berada teman-teman saat ini. Hari ini sangat bersyukur bisa berjumpa dengan teman-teman semua lewat video ini. Kita akan belajar tentang misi hari ini. Apa itu misi dan bagaimana untuk mengerjakannya? Kita nanti akan belajar bersama-sama dan siapa yang akan kita teladani dalam hal ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan, saat ini kami boleh sangat bersyukur karena Tuhan mempertemukan kami lewat media ini. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar bersama walau secara online ya Tuhan. Tolong kami boleh fokus dan menikmati firman-Mu dengan cara seperti ini saat ini. Ini kami ya Tuhan, berkati jaringan kami dimanapun berada saat ini, supaya kami boleh mendengarkan, boleh belajar bersama firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan doa permohonan kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Misi. Apakah teman-teman sudah pernah mendengarkan tentang misi? Ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan, tapi mungkin belum tahu banyak tentang misi. Namun sebelum kita jauh berbicara tentang misi, mari kita kembali ke belakang dulu sejenak, mengingat tentang penciptaan. Di dalam Alkitab disampaikan kepada kita dalam Kejadian 1 dan 2, Allah menciptakan alam semesta, bumi, dan segala isinya termasuk kita manusia dengan amat sangat baik. Namun di Alkitab disampaikan di Kejadian 3, apa yang terjadi teman-teman? Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia mengikuti keinginannya. Apa yang diciptakan Allah di awal yang baik itu tadi rusak. Relasi kita dengan Allah menjadi rusak. Kita tidak bisa lagi, manusia pada saat itu tidak bisa lagi dengan biasanya berbicara dengan Allah, karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden dan mengusahakan tanah yang sudah dikutuk oleh Allah, yang sudah rusak itu. Dalam prosesnya, dalam perjalanannya, Allah terus pastinya tetap mengerjakan pemulihan dan memakai manusia untuk mengerjakannya. Tapi tidak ada yang sempurna teman-teman. Sampai Allah sendiri turun di dalam Yesus Kristus memulihkan dunia ini. Mari kita baca dari Kolose 1 ayat 19 sampai 20 disampaikan seperti ini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dalam Kristus. Dan oleh Dialah, oleh Kristuslah, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya, kita ditebus, manusia ditebus oleh Allah sendiri di dalam Kristus. Dalam Kolose 2 ayat 13 juga dikatakan seperti ini. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dalam Alkitab terjemahan sederhana dikatakan seperti ini. Dahulu kamu sudah mati secara rohani karena kalian berdosa dan karena kalian tidak disunat secara lahir. Tetapi sekarang Allah menghidupkan kalian bersama-sama dengan Kristus, Allah yang sudah mengampuni segala dosa kita. Ya, yang tadinya baik diciptakan, kemudian rusak karena dosa, dan Allah pulihkan. Allah memperdamaikan seluruh ciptaan yang rusak ini tadi dengannya. Di dalam Kristus, penebusan yang sudah dilakukan dalam Kristus. Allah sudah bekerja membawa pemulihan dan kemenangan menggantikan yang rusak tadi.
kita sebagai umat Allah dipulihkan untuk berdamai dengan Allah dan menjadi rekan Allah, dan kita ini dipakai menjadi rekannya untuk memulihkan yang rusak ini tadi. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman. Kita yang manusia berdosa, yang rusak ini, rupanya dipakai Allah sebagai rekannya dalam pemulihan dunia ini. Sangat bersyukur ketika kita ada dalam pelayanan ini teman-teman. Kita boleh ada dalam kelompok kecil. Di sana kita belajar secara rutin firman Tuhan bersama-sama, berdoa bersama-sama, berdiskusi bersama-sama dalam kelompok kecil, yang menuntun kita juga melakukannya secara pribadi. Dalam pembelajaran kita yang rutin ini, baik secara pribadi dan kelompok kecil, membuat kita belajar untuk semakin memahami maksud-maksud Allah dalam kehidupan kita. Setelah tadi kita mengerti bahwa tadi kita yang diciptakan baik, kemudian rusak karena dosa, dan ditebus, dan punya tanggung jawab, diberikan tanggung jawab, diberikan mandat untuk mengerjakan pemulihan itu, bagian dari pemulihan ini. Bagaimana mewujudkannya? Teman-teman ingat gak cerita tentang orang Samaria yang baik hati dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kira-kira begini ceritanya. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya dan juga orang-orang lain, orang-orang Yahudi pada saat itu berkumpul dan Yesus mengajar. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus begini, "Tuhan, bagaimana kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal?" Tuhan Yesus tanya balik, "Menurutmu bagaimana?" katanya. Si ahli Taurat ini langsung menjawab. Dalam kitab Taurat dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus langsung menjawab, "Benar sekali perkataanmu ini." Si ahli Taurat yang mencobai Tuhan Yesus tadi bertanya balik, "Siapa sesamamu manusia?" katanya. Tuhan Yesus langsung masuk cerita. Ada seorang yang berjalan dari Yerusalem menuju Jericho. Di tengah perjalanan, seorang ini dirampas, dipukuli sampai jatuh di jalan. Kemudian ada seorang imam lewat. Imam ini yang pasti bekerja di Bait Allah, orang yang ahli, bisa sama dengan ahli Taurat ini tadi. Melihat dari jauh, dari seberang jalan kalau katanya di sana. Hanya melihat kemudian pergi. Kemudian ada orang kedua, orang Lewi. Orang Lewi ini juga orang yang bekerja penuh waktu di Bait Allah. Ditengoknya, diperhatikan, kemudian lalu dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian ada orang ketiga, orang Samaria. Ketika ditengok orang yang jatuh ini tadi, dia mendekati teman-teman. Dia mendekati, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia 33 disampaikan di sana. Dan kemudian setelah ia lihat, ia peduli, kemudian ia membalut lukanya, mengobatinya, kemudian membawa ke penginapan teman-teman. Imam dan orang Lewi tadi hanya lalu begitu. Cerita disampaikan, Tuhan Yesus bertanya lagi, "Siapakah di antara ketiga orang ini yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok tadi?" Ahli Taurat langsung menjawab, "Orang yang menolongnya." Ya, benar. Orang Samaria yang memberi pertolongan itu, yang bertindak, itulah yang menjadi sesama bagi orang dirampok tadi. Seorang imam dan seorang Lewi yang dipandang pasti sangat baik dalam pemahaman kitab Taurat, karena mereka adalah orang-orang yang bekerja di Bait Allah. Namun ternyata dalam tindakannya mereka bukan orang-orang yang mau bertindak.
yang mau melakukan. Berbeda dengan orang Lewi tadi. Orang Lewi yang berbeda dengan orang Samaria tadi. Orang Samaria yang dibenci oleh orang Israel, ras yang tidak disukai, ternyata menunjukkan kepedulian dan tindakan. Dia menolong. Dia bertindak untuk menolong orang yang dirampok tadi, teman-teman. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Apakah kita melihat apa yang di sekitar kita? Tentu kita mungkin melihat apa yang terjadi dan kita resah karena itu. Misalnya di sekitar kita, kalau misalnya kita berjalan-jalan, ada anak-anak yang disuruh berjualan untuk menghasilkan uang. Kita nggak tahu apakah itu nanti akan diberikan atau tidak. Dan itu semakin marak kondisi sekarang, teman-teman. Sekolah yang tidak rutin membuat anak-anak ini tidak terkontrol, tidak dapat dijangkau lagi oleh gurunya, tidak terjangkau oleh orang tuanya. Akhirnya memang mungkin orang tuanya sendiri juga yang menyuruh mereka berjualan, mencari uang. Kemudian ada lagi anak-anak yang gila games, teman-teman. Teman-teman pasti pernah dengar tentang ada orang tua yang datang ke Indomaret untuk marah-marah karena orang Indomaret menjual chip gamenya seharga 800.000 kepada seorang anak. 800.000, teman-teman, hanya untuk games. Mungkin teman-teman lebih tahu tentang ini. Tapi itulah kondisinya saat ini. Semua dirajai oleh kondisi-kondisi yang di luar ekspektasi kita tadinya gitu. Tapi sekarang sudah terjadi dan anak-anak sangat banyak serang saat ini dalam kondisi ini. Di kos, misalnya teman-teman di kosnya melihat teman-teman kosnya berpacaran secara bebas. Mungkin di sebelah kamarnya ada teman cewek dan pacarnya, tapi kita mungkin merasa itu privasinya, biarlah mereka melakukan apa yang terserah. Minum-minum hingga mabuk, berjudi online, perokok aktif, itu yang ada di sekitar teman-teman. Kemudian di kampus misalnya ketidakjujuran saat ujian, ketidakjujuran dalam mengerjakan tugas akhir. Saya pernah mendengar tentang TA yang direntalkan. Ya, TA direntalkan. Wow, tugas akhir yang harusnya menjadi pemahaman seorang mahasiswa untuk bisa dilakukan di lapangan, itu ternyata disuruh orang lain mengerjakan gitu. Kemudian saya juga pernah mendengar dosen bermain dengan mahasiswi atau sebaliknya. Bagaimana kita memandang ini, teman-teman? Yang kita selaku ada di tempat ini menyaksikan itu semua. Di sekitar kita itulah kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Kemudian kalau mau ditambahkan ada di desa. Di desa saat ini menjadi sasaran empuk untuk orang-orang yang pengedar narkoba. Ya. Dan sasarannya adalah anak-anak sekolah. Ketika mungkin pada awalnya dikasih gratis, pada akhirnya karena sudah butuh, merampok, mencuri. Itu yang terjadi, teman-teman. Belum lagi di sekolah, khususnya pendidikan dasar. Yang pendidikan dasar ini sampai ke pelosok-pelosok, teman-teman. Ada yang gurunya kurang, ada cara pengajaran gurunya yang kurang berbahasa kasih, yang membuat mental anak-anak ini semakin rusak, bukan semakin baik gitu. Itulah yang terjadi di sekitar kita, teman-teman. Apakah kita belum melihat ini? Atau mungkin kita nggak pengen ikut campur, atau masih memandang seperti orang imam tadi bahwa itu bukan sesukunya, itu bukan selevel orang imam sehingga nggak perlu ditolong, atau itu bukan seagama denganku, aku nggak maulah, apalagi dia agama lain, nggak ada untungnya aku untuk menolongnya.
Gak ada untungnya aku untuk terlibat di dalam itu. Mari kita berpikir bersama-sama teman-teman. Secara khusus untuk teman-teman yang kuliah di pendidikan, yuk mari memikirkan sekolah-sekolah di desa. Kondisi yang saya sebutkan tadi di atas, itu realita. Itu yang terjadi dihadapi di lapangan. Dan berapa persen bisa kita lihat anak-anak Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh mau untuk kembali ke desa? Nggak banyak teman-teman. Yang banyak nggak banyak yang mau rela untuk turun ke desa. Tapi mari sekarang saya mendorong kita untuk berdoa, untuk mau turun ke desa untuk melakukan sesuatu. Mungkin tidak hal besar yang bisa kita lakukan di sana. Mungkin hanya sekedar mengucapkan bahasa-bahasa kasih untuk mereka. Tapi kita sudah membawa pembeda. Kita tidak tahu, banyak kan mungkin di kampung keluarga yang broken home, anak-anak ini anak-anak yang sulit teman-teman, dan butuh orang yang mau mengasihi, mau memberi bahasa-bahasa kasih untuk menolong mereka. Saya punya pengalaman di sekolah ketika anak ini memang bukan broken home, tapi keluarganya cukup rusak lah. Ayah dan ibunya peminum dan jarang memperhatikan. Akhirnya memang pada suatu saat ketika mereka kaca jendela sekolah rusak, mereka nginep di dalam, tidur di dalam. Setelah keluar, mereka keluar lewat jendela itu juga. Sebenarnya sudah tahu orangnya selalu buat masalah lah. Dan pada saat itu nggak tahu harus berpikir apa. Kalau dimarahi, nggak ada gunanya. Udah sering dimarahi, dipukuli, dihajar, semua sudah dilakukan. Bahkan sudah pernah dilapor polisi. Pada saat itu yang terpikir hanya mengasih arahan teman-teman dan mengajak mereka berdoa. Impactnya mungkin tidak terlalu besar, tapi ketika melihat kita tidak sopan lah gitu, tidak lagi seperti menganggap ini perempuan apa namanya digoda-godain gitu, nggak pernah. Sejauh ini dengan saat mereka memang anaknya masih bermasalah gitu, tapi ada satu hal yang kakak pikirkan, ketika kita berbahasa kasih kepada mereka, ternyata mereka memikirkan juga gitu, berpikir juga gitu. Mungkin itu yang bisa kita bawa pulang ke desa teman-teman, atau di lingkungan sekitar kita, dengan kondisi-kondisi yang tadi yang kak sampaikan, anak-anak yang kurang mendapat perhatian secara baik saat ini karena orang tua bekerja. Akhirnya anak-anak dengan dikasih gadget bebas melakukan sesuatu. Hal-hal kecil mungkin bisa kita lakukan untuk menolong mereka, mengajak mereka membaca mungkin, atau mengajak bermain, bernyanyi. Semua bisa dilakukan untuk mengalihkan mereka dari permainan-permainan yang mengalihkan kehidupan mereka udahan. Seharusnya kita harus saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk menolong kita berani melihat dan berani bertindak. Kelompok kecil bisa menjadi wadah di mana kita memiliki misi saling tolong-menolong satu dengan lainnya agar mencerminkan kerajaan Allah. Melihat hal-hal yang tidak ingin kita lihat, peduli dan bertindak. Melihat dan peduli tidak cukup teman-teman, seperti orang Lewi itu, dia hanya melihat, nampaknya peduli tapi tidak ada tindakan. Tapi kita dituntut untuk bertindak seperti orang Samaria itu. Mari kita secara pribadi ataupun secara kelompok kecil bertindak bersama atas keresahan yang ditunjukkan kepada kita untuk bisa kita lihat di sekitar kita. Menjadi saksi bagi misi pendamaian dan pemulihan Allah yang dilakukan untuk bumi ini, untuk dunia ini. Michelle Grip pernah berkata, kita hanya mempunyai hidup sekali. Mungkin kita sudah lalui seperempat, setengah, atau bahkan lebih. Apa yang sudah kita lalui yang masa lampau tidak akan bisa kembali. Bagaimana dengan yang sisanya? Apakah yang akan kita buat dengan sisanya itu? Maukah kita dipakainya?
Mari kita respon ini secara pribadi, teman-teman. Silahkan diskusikan dalam kelompok. Nanti boleh kabarin kakak juga jika ada hal-hal yang akan perlu sama-sama kita kerjakan, boleh diajak. Kiranya kita boleh meresponi panggilan Tuhan dengan melihat, peduli, dan bertindak akan kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami manusia yang Tuhan ciptakan ini sudah jatuh ke dalam dosa, tapi sudah Tuhan tebus untuk menjadi rekan-Mu dalam pemulihan dunia ini. Tuhan, tolong kami untuk boleh menjadi rekan Tuhan dalam mengerjakan bagian dalam pemulihan ini. Ini kami ya Tuhan, tolong anak-anak PMK dimanapun berada saat ini, kiranya mereka boleh mengerjakan bagian mereka secara sederhana, secara pribadi atau dalam kelompok. Tuhan berkati kami semuanya, boleh tetap mengerjakan bagian kami dengan sungguh. Terima kasih ya Tuhan Allah, ini kami mohon ampun bila sepanjang pembelajaran kami ini kami kurang fokus. Tolong kami untuk tetap serius dalam belajar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.